wondered when the raindrops fell. She wondered why had she 1. Konsep rumah kaca. Konsep ini berasal dari cara kerja rumah kaca asli atau greenhouse yang digunakan dalam pertanian. Bangunan ini terbuat dari kaca atau plastik transparan yang memungkinkan cahaya matahari masuk, namun menahan panas agar tidak keluar. Tujuannya adalah menjaga suhu dalam ruangan tetap hangat meskipun suhu di luar dingin. Efek rumah kaca. Dalam skala planet, efek rumah kaca adalah proses alami di mana atmosfer bumi merangkap panas matahari untuk menjaga suhu bumi tetap stabil dan layak huni. Tanpa efek ini, suhu rata-rata bumi akan berada di sekitar minus 18 derajat Celcius, yang terlalu dingin bagi sebagian besar makhluk hidup. 3. Efek rumah kaca secara fisik. Secara fisika, proses ini melibatkan interaksi radiasi. Contohnya, radiasi gelombang pendek, yaitu matahari memancarkan energi dalam bentuk cahaya tampak dan UV yang menembus atmosfer. Yang kedua, absorpsi dan radiasi, yaitu permukaan bumi menyerap energi ini dan memancarkannya kembali ke dalam bentuk radiasi inframerah atau gelombang panjang atau juga panas. Yang ketiga, pemerangkapan, yaitu gas-gas tertentu atmosfer menyerap radiasi inframerah ini dan memancarkannya kembali ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi. 5. Gas-gas rumah kaca (GRK). Gas-gas yang memiliki kemampuan menyerap radiasi inframerah antara lain karbon dioksida (CO) (2), hasil pembakaran bahan bakar fosil, metana (CH) (4), dari kotoran ternak dan lahan basah, nitrogen oksida (N)(2O), dari pupuk pertanian, uap air (H)(2O). Gas rumah kaca alami paling melimpah, CFC atau HFC, gas buatan manusia dari pendingin (AC atau kulkas). 6. Emisi gas rumah kaca. Emisi adalah pelepasan gas tersebut ke atmosfer. Semakin tinggi tingkat emisi akibat aktivitas manusia atau antropogenik, semakin tebal juga lapisan gas di atmosfer yang menyebabkan lebih banyak panas terperangkap di dalamnya. 7. Konsep pemanasan global. Pemanasan global, global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap dan berkelanjutan. Berbeda dengan efek rumah kaca yang alami, pemanasan global merujuk pada lonjakan suhu yang tidak wajar akibat ulah manusia. 8. Aktivitas penyebab pemanasan global: pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, dan pembangkit listrik. Deforestasi, penebangan hutan mengurangi penyerap CO2, industri pertanian, penggunaan pupuk kimia, dan peternakan skala besar. Limbah rumah tangga, sampah organik di TPA menghasilkan gas metana. 9. Dampak pemanasan global. Pertama, pencairan es di kutub dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kedua, perubahan iklim ekstrim dengan adanya badai yang lebih kuat dan musim kemarau yang panjang. Ketiga, kepunahan spesies, adanya gangguan ekosistem membuat hewan dapat kehilangan habitatnya. Keempat, tentang masalah kesehatan, adanya penyebaran penyakit tropis ke wilayah baru. 10. Pencegahan pemanasan global. Yang pertama ada transisi energi dengan beralih ke energi terbarukan seperti surya, angin, dan air. Yang kedua yaitu reboisasi dengan cara menanam kembali hutan yang gundul. Ketiga, efisiensi energi adalah mengurangi penggunaan listrik dan kendaraan pribadi. Dan terakhir merupakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah. 11. Prinsip-prinsip produksi ramah lingkungan. Peran industri harus memulai menerapkan konsep ekonomi sirkular, yaitu 1. Cleaner production, maksudnya dengan mengurangi limbah langsung dari sumbernya. Yang kedua, ekoefisiensi, dengan menggunakan bahan baku seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal. Ketiga, life cycle assessment adalah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari proses ekstraksi bahan baku hingga produksi dibuang. Ayo jaga bumi bersama.
Mari kita ambil tindakan untuk mencegah pemanasan global. Setiap langkah kecil dapat membuat perbedaan. Dengan kesadaran dan usaha bersama, kita bisa menjaga bumi untuk generasi mendatang.